bakso memang menjadi satu makanan yang Benu pilih ketika Benu bingung mau makan apa. Bukan tanpa alasan, karena penyajiannya yang cepat, hangat, dan mengenyangkan. Isiannya pun lengkap, ada karbohidrat dari mie, serat dari sayuran, dan protein dari baksonya. Bakso juga bukan hal baru dalam kuliner Nusantara. Selain Benu, makanan satu ini memang menyita perhatian warga plus 62 ketika perut meminta untuk diisi. Ragam bakso dari sejumlah daerah pun berlomba-lomba memikat lidah para penikmatnya. Tak terkecuali bakso asal Jawa Tengah ini, bakso Solo dan Wonogiri pun menjadi salah satu primadona. Oh ya, nama kami Sutrisno, asal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Solo ke Jakarta itu dari tahun 1998. Ya kita emang dari terahnya ya kan ya, dari emang Solo itu kan yang terkenal kan bakso. Jadi kalau di Solo itu terkenal bakso ya akhirnya karena mbah-mbah dulu itu jualannya bakso ya kita ngikutin mbah-mbahnya dulu yang jualan bakso itu. Sebelum lebih jauh membahas bakso khas Jawa Tengah, kita cari tahu dulu asal mula bakso yang sudah ada sejak abad ke-17, yang kini telah masuk daftar makanan enak di dunia versi Tes Atlas. Bakso tercipta dari kisah bakti seorang anak pada sang ibunya di daerah Fuzhou, Tiongkok. Sang ibu ingin menikmati daging kesukaannya, tetapi karena sudah tua, sang ibu tidak dapat mengunyahnya. Akhirnya sang anak memiliki ide untuk menggiling daging tersebut dan membentuknya menjadi bulat dan disajikan bersama kuah hangat. Kenikmatan bakso tersebar di seluruh penjuru Tiongkok hingga akhirnya sampai ke Nusantara akibat perdagangan. Waktu itu belum ada penggilingan, jadi masih digebuk itu manual, jadi pakai besi giniin, terus nanti habis itu diadonin sama tepung tapioka itu, habis diadonin ya baru dicetak. Nah sampai sekarang ini kita ya alhamdulillah ada beberapa outlet, beberapa cabang. Yang pertama di Ciputat, yang kedua di Pondok Aren, yang ketiga di Poncol itu, dan yang keempat itu yang di sini yang berhasil, yang tutup ya mungkin ada beberapa kali yang tutup. Mas Tris, gambaran satu di antara banyaknya pedagang bakso yang sukses. Namun memang mereka mengawalinya dengan penuh perjuangan. Cuman kita nggak langsung jualan, jadi di situ kita ikut bangunan dulu, habis bangunan jualan koran, jualan rokok, bahkan nyemir sepatu di Blok M itu, di Aldiron itu udah pernah. Cuman terus ikut kerja restoran, ya pernah juga gitu kan. Terus habis itu jualan Kentucky tapi yang kita kaki lima. Nah akhirnya kita ambil alih ke jualan bakso dan kita mulai mangkal itu 1997. Memiliki banyak cabang bukan perkara gampang. Cuman ada beberapa kali yang kita tutup juga karena mungkin ada yang sewa bulanan, ada juga ya emang nggak jalan, ada juga yang ya mohon maaf mungkin dibohongin sama karyawan gitu kan. Itu ada juga, udah pernah juga. Cuman itu bagian daripada perjuangan juga. Nggak mungkin semua orang juga jujur juga. Kita kan nyari orang jujur susah itu. Saya mau nyari orang yang benar, bukan nyari orang jujur. Ya kita pengen juga kan, masih pengen berkembang supaya kita bisa banyak membantu orang. Gitu kan, untuk mempekerjakan yang kira-kira butuh pekerjaan gitu. Tak dipungkiri juga, kesuksesan membuat oknum iri membuat isu agar tak laku. Waktu tahun 2000 sekian gitu kalau nggak salah itu ada namanya isu daging tikus. Habis daging tikus ada bakso celeng gitu kan. Itu mengalami goncangan, itu pedagang bakso itu mengalami goncangan yang luar biasa. Akhirnya kita punya komunitas yang pertama itu Apmiso, terus Permiso, terus yang terakhir ini mudah-mudahan ini nggak bongkar lagi jadi Papmiso ini gitu kan. Paguyuban pedagang mie dan bakso. Nah semenjak kita sudah ada perkumpulan itu lah, dengan sendirinya itu isu daging tikus, daging celeng itu nggak ada lagi itu Mbak. Papmiso dibuat agar persaudaraan terjalin, tak ada iri dengki, saling membantu jika ada yang terjatuh. Melayani pelanggan seperti tamu, mengayomi para karyawan bak seperti keluarga, menjadi kunci kesuksesan Mas Tris.